Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Jamaah subuh Masjid Baitul Ihsan rahimahullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Salawat dan salam terlimpah kepada teladan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya termasuk kita di antaranya. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, namun sebelum pembacaan itu mari kita lanjutkan juga mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek yang terdapat dalam juz amma terkait dengan munasabatul surah, hubungan surat dan kandungan singkat surat tersebut. Tadi di rakaat pertama saya membacakan surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu turun di masa-masa akhir usia Nabi Muhammad SAW. Artinya surat ini diturunkan setelah Rasulullah berjuang 13 tahun di Mekah, jelang 10 tahun di Madinah, hampir 11 tahun, beliau dikasih petunjuk bagaimana memanage kemenangan. Setelah Futuh Makkah, setelah orang berbondong-bondong pada Islam, maka Rasulullah dipastikan dengan diingatkan oleh Allah teori atau petunjuk memanage kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Betapa tidak setelah Rasulullah berjuang di Madinah dengan menghadapi orang dalam di Madinah sendiri, ada Yahudi yang berkhianat, ada serangan Quraisy, tapi di tahun ke-8 Hijriah beliau ke Madinah, beliau ke Mekah, ternyata orang-orang Quraisy yang tadinya memusuhi sebagian besar berbondong-bondong masuk ke Islam. Maka Allah ingatkan di ayat surat ini dengan kalimat ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Allah berikan pertolongan kemenangan, terbukti dengan orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Gimana memanagenya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Banyak-banyak bertasbihlah, mensucikan Allah, banyak memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan mohon ampun kepada Allah. Nah, ini berarti kepada kita juga demikian. Setelah kita diberi nikmat yang banyak, perjuangan berbagai kondisi, perjuangan dari kecil kita diasuh oleh orang tua kita, perjuangan kita menghadapi berbagai rintangan di masa-masa remaja hingga yang dewasa, terus berjuang, tentu harus kita syukuri itu banyak nikmat. Maka nikmat itu bagian dari yang Allah anugerahkan kepada kita yang harus kita manage. Cara memanagenya adalah kita banyak berzikir dengan bertasbih, banyak memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah, karena selama perjalanan hidup kita banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, di Ramadan ini pula kita dianjurkan untuk banyak memohon ampun kepada Allah dengan banyak berdoa. Insya Allah itu salah satu bagian yang harus kita pahami dari surat An-Nasr. Nah, dilanjutkan di ayat surat berikutnya adalah surat Al-Lahab. Kemenangan yang Rasulullah dapatkan di akhir usia beliau, menjelang akhir usia beliau, ternyata diingatkan oleh Allah bagi kita bahwa beliau bukan dengan cara mudah menghadapi pamannya yang menghina, yang mencemooh bersama istrinya, yang kemudian di surat Al-Lahab lah itu difirmankan oleh Allah, tabbat yada abi lahabi watab. Jadi pamannya itu ketika Rasulullah berdakwah banyak orang mengikuti, ternyata pamannya yang bilang tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Di saat orang-orang ingin tahu, ingin ketemu dengan Nabi Muhammad, pamannya lah yang mengatakan innahu sahirun kadzab. Jangan tahu Muhammad itu tukang sihir dan tukang dusta. Tapi dengan kesabaran, dengan kegigihan, dengan perjuangan yang komitmen, Nabi Muhammad tidak pernah tergiur oleh rayuan
oleh lobby yang menyesatkan dari Abu Lahab dan Abu Jahal, terus berdakwah ya, hingga Allah sebutkan di surat Al-Lahab itu justru yang celaka adalah Abu Lahab. Bukan hanya celaka di dunia yang saya sampaikan kemarin, matinya Abu Lahab itu dengan penyakit yang menular, orang pada takut sehingga di kuburnya itu didorong pakai kayu untuk masuk ke liang lahatnya. Nah, apalagi nanti di akhirat diingatkan di akhir surat Al-Lahab itu dengan masuk ke neraka yang membara. Nah, dilanjutkan di surat berikutnya, surat ke-112, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Agar kita selamat dari karakter orang yang naudzubillah seperti Abu Lahab, dan juga agar kita mendapatkan kemenangan yang didapatkan oleh Rasulullah, konsep mendasar yang harus kita miliki adalah konsep tauhid, konsep akidah yang kuat dengan mau mengikrarkan seperti ikrar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu ahad, tidak ada syarikatnya, tidak ada sekutunya. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi ini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah, jangan sampai menyekutukan Allah, dan meyakini Allah tidak beranak dan tidak diperanakan seperti yang digemborkan oleh Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, dan yang juga itu artinya orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, dan juga seperti yang diungkapkan oleh Nasrani, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih yaitu Isa putra Allah. Nah, dengan ayat ini kita harus bisa mensucikan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, bahkan harus benar-benar mensucikannya seperti bagaimana di surat An-Nasr tadi bertasbih itu, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Mudah-mudahan menguatkan keimanan kita, meneguhkan perjuangan semangat amal Islam kita, dan menyerukan Islam kepada saudara-saudara kita, di mana Islam selamat dan menyelamatkan, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.